Jadi neurotic needs-nya ini misalnya, neurotic needs jadi kebutuhan untuk affection dan approval. Jadi, kebutuhan untuk merasa, eee, kebutuhan untuk menyayangi atau, memberikan afeksi atau kebutuhan untuk disayangi dan menyayangi sama ya, kebutuhan afeksi, kebutuhan terhadap kasih sayang, dan juga kebutuhan approval, kebutuhan untuk dikonfirmasi atau disetujui, gitu. Jadi mendapatkan konfirmasi atau mendapatkan persetujuan dari orang-orang sekitarnya. Gitu ya. Kemudian neurotic needs, for a powerful partner. Jadi punya kebutuhan untuk punya pasangan atau punya partner, nggak cuma pasangan ya, bisa jadi teman atau orang terdekat lah gitu, yang powerful karena dia ingin dilindungi. Jadi pengen punya, eee sosok yang bisa diandalkan untuk melindungi dia, gitu. Jadi kayak bersembunyi, atau harapannya dia punya partner atau orang terdekat yang powerful, yang dapat diandalkan sehingga dia merasa aman, gitu. Kemudian ada neurotic needs to restrict one's life within a narrow border. Jadi kebutuhan untuk membatasi, kehidupannya dalam, lingkaran, maksudnya artinya dia membatasi, memberikan batasan hanya untuk orang-orang yang terdekat. Ya misalnya kayak di sini kita, merasa cukup safe dengan orang-orang yang inner circle-nya kita aja gitu, misalnya gitu, dengan memberikan batasan-batasan. Kemudian neurotic needs for power. Jadi kita punya kebutuhan atau seseorang itu ketika punya kebutuhan untuk punya kekuasaan atau punya power atau jadi leader sehingga dia dapat melakukan, apa yang dia mau, atau sesuai dengan apa yang dia inginkan. Terus kemudian neurotic needs to exploit others. Jadi kebutuhan untuk mengeksploitasi atau memanfaatkan orang lain. Kemudian ada neurotic needs for social recognition or prestige. Jadi kebutuhan untuk diakui atau dikenal secara sosial, secara umum dan juga, eee, prestis gitu ya, hargai, dihormati dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan untuk di personal admiration, kayak di-admire, apa ya namanya, admire tuh, di dipuja, apa sih namanya, dipuja, eee, apa namanya, ya dipuja gitu ya, dipuja secara personal gitu, dipuji, dipuja gitu, bukan disukai, ya disukai, dielu-elukan gitu ya misalnya. Terus kemudian, eee, neurotic needs for ambition and personal achievement. Jadi kebutuhan untuk berprestasi gitu. Berprestasi tapi untuk dirinya dan juga biasanya ini, berhubungan juga dengan ambisi gitu ya. Eee, neurotic needs for self-sufficiency and independence. Jadi kalau di sini ada lagi kebutuhan untuk menjadi, mandiri gitu atau, dia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri gitu tanpa, campur tangan orang lain gitu. Kemudian ada juga neurotic need for perfection and, eee, unassailability, artinya punya kebutuhan untuk selalu merasa benar gitu ya, atau selalu apa yang dia kerjakan itu selalu, terpenuhi dengan baik, perfect gitu ya. Nah, ketika dilakukan secara bervariasi gitu ya dan sesuai dengan, kondisi yang cukup adaptif itu, nggak masalah. Tapi ketika hanya dilakukan satu saja atau misalnya satu atau 2 saja dan tidak adaptif, tidak produktif, dan terus-terusan secara mengulang, nah disitulah ketika kondisinya tidak sehat. Nah, ini sebenarnya penjelasan yang tadi ya, penjelasan lebih detail. Nah, yang saya sampaikan tadi kan ada neurotic needs, kemudian ada neurotic trends. Jadi dari semua neurotik itu di cluster atau dikelompokkan menjadi 3 neurotic needs gitu ya. Ada moving toward people, ada moving against people, ada moving away from people. Nanti, ada di situ ya, masing-masing tuh masuknya yang mana.
Saya jelaskan dulu diagramnya. Jadi basic hostility dan basic anxiety seperti yang beberapa PowerPoint sebelumnya tadi. Jadi basic hostility ini muncul sebagai hasil dari perasaan merasa tertolak atau terabaikan atau merasa di-reject oleh orang tuanya, gitu ya, atau bentuk mekanisme pertahanan diri agar dia tidak merasa atau melawan basic anxiety. Jadi perasaan basic hostility itu muncul ketika anak-anak ya, ketika anak-anak. Jadi perasaan ketika kita masa anak-anak, kemudian kita merasa di-reject atau merasa terneglect, terabaikan oleh orang tua. Nah, itu bisa memunculkan basic hostility. Ketika basic hostility ini muncul, kemudian dapat menimbulkan basic anxiety, gitu ya. Nah, basic anxiety ini muncul karena ada semacam kayak ancaman dari orang tua gitu, atau bentuk mekanisme pertahanan diri dari melawan hostility atau melawan kebencian, rasa tidak nyaman dan lain sebagainya. Jadi nanti akan circle terus dari basic hostility muncul basic anxiety, dari basic anxiety berusaha untuk bentuk perlawanan terhadap basic hostility. Ya udah terus akhirnya muncul seperti itu. Sehingga ini semua dapat memunculkan defense yang tadi ada protective defense gitu ya, mekanisme pertahanan diri untuk melindungi egonya, untuk melindungi dirinya melawan rasa cemas, melawan anxiety. Jadi di sini tuh Horny banyak sekali menggunakan istilah-istilah anxiety. Nah, di sini kemudian uh, bisa muncul mekanisme pertahanan diri atau normal defense yang sifatnya normal, defense yang sifatnya normal atau defense yang sifatnya tidak normal, neurotik. Nah, kapan itu ketika normal? Normal ketika munculnya itu dalam bentuk spontan, ya. Nah, neurotik adalah ketika dia pergerakannya itu kompulsif, artinya itu terus yang dilakukan dan biasanya tidak spontan gitu ya. Nah, kemunculannya bisa tiga neurotic trend ini yang muncul sebagai bentuk defense-nya. Bisa toward people, jadi moving toward people. Kalau moving toward people artinya kita bergerak untuk mendekati orang lain tersebut. Sehat ketika sifatnya itu friendly, artinya kan kita punya kebutuhan untuk mendekat dengan orang itu ya. Jadi kecenderungan kepribadiannya itu ramah, penyayang gitu ya misalnya. Tapi ketika tidak sehat itu compliant. Jadi terlalu menurut gitu. Jadi compliant personality. Jadi kepribadian yang cenderung menurut. Dia nggak punya inisiatif. Iya-iya aja. Walaupun dia nggak suka dia nggak bisa bilang. Karena dia nggak ingin kehilangan sumber kasih sayang atau dia nggak pengen ditolak, jadi dia iya aja gitu. Nah, itu juga nggak sehat. Kemudian ada against people. Kalau against kan berarti melawan ya, moving against people. Jadi bergerak melawan orang-orang gitu. Orang-orang tuh maksudnya dunia ya. Tadi dunia yang dianggap menakutkan ini. Nah, misalnya kita berusaha bertahan di dalam dunia yang penuh kompetisi ini, gitu. Jadi bentuk kita moving against people itu artinya kita bisa speak up, kita bisa berbicara, atau misalnya kita nggak setuju, kita bisa menyampaikan, gitu. Misalnya ada kompetisi, kita dapat melaluinya, gitu. Nah, tapi kalau yang tidak sehat memunculkannya adalah kita punya kecenderungan kepribadian yang agresif gitu. Jadi karena kita melihat dunia ini sebagai ancaman, respon kita terhadap semua orang itu cenderung agresif gitu. Jadi orang belum tentu menyampaikan sesuatu. Jadi orang-orang di luar kita tuh kita anggap sebagai ancaman. Jadi responnya kita akan selalu dalam bentuk agresif. Agresif ini tidak harus dalam bentuk memukul atau dalam bentuk fisik, tapi bisa juga dalam bentuk verbal gitu.
Kemudian ada moving away from people. Kalau moving away berarti menghindar ya. Jadi kalau toward itu menuju, against itu melawan, away itu menghindar. Kalau menghindar ketika dia masih dalam kondisi sehat, orang-orang yang kepribadiannya cenderung mandiri, independen gitu ya. Nah, kalau yang away from people-nya nggak sehat, dia detach personality, cenderung menghindar. Kalau ada masalah menghindar, kalau ada apa-apa nggak mau orang lain terlibat, cenderung menyendiri dan lain sebagainya. Nah, inilah diagram atau bagaimana bentuk kepribadian muncul menurut Horney, gitu ya. Nah, ini apa namanya? Ringkasan ya, ringkasan tadi kan ada need for affection and approval dan lain sebagainya. Nah, dia masuknya di kelompok mana bisa dicek di sini ya. Ketika normal dia bentuknya seperti apa, ketika nggak normal dia bentuknya seperti apa. Baik. Kemudian ada istilahnya konflik intrasikis atau ketika mulai kondisi permasalahan itu muncul dari dalam diri manusia, gitu ya. Ketika ada konflik di dalam dirinya. Nah, konflik intrasikis ini bisa tampil dalam dua bentuk. Yang pertama idealized self image ya dan juga self hatred. Kalau idealized self image itu adalah kondisi di mana seseorang itu memiliki pandangan positif yang berlebihan terhadap diri sendiri dan hanya percaya terhadap dirinya sendiri. Sehingga ini kayak semacam agak narsis gitu ya. Jadi melihat dirinya dia yang paling benar, dialah yang paling baik, dia yang paling oke. Jadi melihat dirinya tuh sebagai pahlawan, sebagai jenius, sebagai orang yang mencintai supreme lover tuh kayak yang dapat mencintai paling seutuhnya gitu ya misalnya atau sebagai malaikat, sebagai Tuhan, apalah gitu misalnya dia yang paling benar gitu intinya. Nah, ketika di sini dia memang tidak bisa melihat realitasnya. Ketika sampai bermasalah, orang yang neurotik itu dia tidak bisa melihat realitas. Jadi nggak bisa melihat secara objektif kondisi permasalahan gitu ya, karena dia menggunakan idealized self image, melihat dirinya yang paling benar itu sebagai standar untuk melakukan penilaian terhadap diri sendiri. Nah, eee, 3 aspek, neurotik neurotic needs-nya itu yang biasanya muncul di sini adalah neurotic search for glory, selalu mencari kemenangan gitu ya atas dirinya sendiri, neurotic claims, merasa dirinya paling benar, paling oke, atau klaim bahwa apapun itu dia yang mampu gitu. Kemudian neurotic pride gitu, dia membangga-banggakan dirinya sendiri, pencapaian sendiri dan lain sebagainya ketika kondisinya semuanya tidak sehat. Ya, kemudian self hatred. Kalau ini adalah bentuk kebencian. Kalau tadi terlalu terlalu sayang pada dirinya, kalau ini jadinya membenci. Self hatred, membenci dirinya sendiri. Nah, dia mengkategorikan 6 cara untuk mengekspresikannya. Nanti bisa dibaca ya, mulai dari relentless demands on the self atau tyranny of should. Jadi, aku harusnya begini. Aduh, aku kayaknya nggak mampu diriku sendiri. Aku benci sama diriku sendiri karena aku nggak mampu mencapai itu. Aku nggak mampu mencapai kesempurnaan. Semua yang aku lakukan salah dan lain sebagainya. Kemudian merciless self accusation. Jadi misalnya jadi orang-orang mungkin bisa melihat aku sebagai orang yang berhasil, tapi menurutku enggak, aku orang yang enggak berhasil, aku orang yang bodoh, pencapaianku enggak ada dan lain sebagainya gitu. Jadi mengecilkan, jadi dia walaupun orang-orang sudah mengakuinya, tapi dia selalu merasa dirinya kurang. Kemudian self contempt, selalu merasa ragu, nggak percaya diri, self frustration, selalu merasa frustrasi, merasa dirinya gagal dan lain sebagainya. Self torment, jadi punya kecenderungan untuk melukai dirinya sendiri, gitu ya, cenderung pasrah dan lain sebagainya. Kemudian self-destructive action and impulsive. Nah ini kalau yang awal tadi, torment tadi, dia melukai diri sendiri dengan pasrah, dia nggak ngambil keputusan, ya udah biar orang lain aja yang ngambilin keputusan gitu, karena aku merasa aku nggak mampu gitu. Tapi kalau yang pasif gitu ya, kalau yang destruktif ini lebih aktif, aku melukai diriku sendiri tapi secara aktif, jadi kayak misalnya mulai nyayat-nyayat dan lain sebagainya gitu, atau sengaja udah tahu berada dalam hubungan pertemanan atau misalnya hubungan pacaran yang nggak sehat tapi terus dilanjutkan
gitu, itu juga bisa masuk di sini. Karena kadang misalnya merasa dirinya nggak berharga. Nah, baik. Eh, ini aplikasinya ya. Dari teorinya Horney tadi, kemudian apa sih yang pada akhirnya cukup banyak digunakan gitu atau penerapannya. Nah, mulai muncul psikologi feminin gitu. Jadi karena salah satu apa namanya kritik terbesarnya terhadap Freud itu adalah dia nggak setuju dengan istilah penis envy misalnya. Eh, bahwa perempuan itu sosok yang mesti dilihat karena zaman itu di tahun-tahun itu pasti patriarki itu masih masih sangat kenceng gitu ya bahwa manusia itu ya seakan hanya laki-laki gitu kesannya perempuan itu dianggap sebagai masyarakat nomor dua gitu ya. Nah dia nggak setuju dengan hal itu makanya muncul feminine psychology. Kemudian psikoterapi yang mulai dia munculkan yaitu tadi kan dia ada neurotic needs-nya cukup banyak ya kalau menurut apa dari teorinya dia. Nah, di sini penerimaan penerimaan terhadap diri atau terhadap real self atau realisasi diri itu cukup penting sehingga membuat dia bisa kembali sehat gitu secara psikologis. Nah, kemudian dia fokus terhadap solusi dahulu. Jadi kalau ada masalah gitu ya, fokus ke solusi, baru kemudian dia cari neurotic needs-nya dia, permasalahan utamanya itu di mana. Ya ini nanti harapannya dapat memunculkan self understanding dan self analysis. Jadi dia dapat memahami dirinya, dapat menganalisis dirinya gitu. Kemudian beberapa teknik psikoterapi yang juga digunakan mirip-mirip juga dengan Freud, analisis mimpi, asosiasi bebas, dan lain sebagainya. Oke, baik. Ini referensinya. Teman-teman bisa baca lebih banyak dari e-booknya atau dari bukunya jika ada yang kurang jelas. Minggu depan kita akan pertemuan secara daring, jadi kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa disampaikan. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.